Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bu Elsa Windiastuti, STPMSI, selaku dosen mata kuliah Metodologi Penelitian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nazifatul Anifa dengan NIM 122330034 dari Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian saya yang berjudul Analisis Karakteristik Fisik dan Mekanik Bioplastik berbahan dasar limbah kulit nanas ananas komosus dengan variasi penambahan gliserol dan zinc oxide. Latar belakang saya memilih penelitian ini yaitu berdasarkan data KLHK, sampah di Indonesia mencapai 69,7 juta ton dan 17,29% dari total tersebut berjenis sampah plastik yang dapat mencemari lingkungan. Nah, alternatif untuk mengurangi limbah plastik yang sulit terurai, salah satunya yaitu dengan mengganti penggunaan plastik konvensional dengan bioplastik. Bioplastik sendiri sejenis plastik yang mudah didegradasi oleh mikroorganisme. Nah, Lampung merupakan provinsi penghasil nanas nomor satu di Indonesia dengan total 722,847 ton dan nanas hanya dimanfaatkan daging buahnya saja, sehingga kulit nanas dapat menyebabkan limbah yang menumpuk. Pada kenyataannya, kulit nanas mengandung selulosa dan zat gula sebesar 52,05% dan pati sebesar 17,53%, sehingga dapat menjadi bahan baku pembuatan bioplastik. Untuk membuat bioplastik sendiri tentunya memerlukan bahan tambahan seperti gliserol yang digunakan sebagai plasticizer untuk meningkatkan fleksibilitas dan menurunkan kekakuan. Serta dibutuhkan juga penambahan bahan berupa zinc oxide yang digunakan sebagai filler menarik digunakan karena menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur, serta dapat bermanfaat sebagai penguat pada bioplastik. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh penambahan gliserol dan zinc oxide terhadap karakteristik fisik dan mekanik bioplastik yang terbuat dari limbah kulit nanas. Yang kedua, berapa komposisi variasi optimum untuk pembuatan bioplastik dari limbah kulit nanas dengan penambahan gliserol dan zinc oxide. Tujuan penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, menganalisis karakteristik fisik dan mekanik dari bioplastik berbahan dasar limbah kulit nanas. Yang kedua, mendapatkan variasi terbaik dari penambahan gliserol dan zinc oxide pada bioplastik berbahan dasar kulit nanas. Manfaat penelitian sendiri yaitu yang pertama, memanfaatkan limbah kulit nanas yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Dan yang kedua, bioplastik dari limbah kulit nanas ini dapat berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga dapat dijadikan untuk kemasan produk ataupun kantong belanja. Dengan batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada pemanfaatan limbah kulit nanas yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Yang kedua, penelitian ini berfokus pada pembuatan bioplastik yang ramah lingkungan dengan penambahan gliserol dan zinc oxide. Dan yang ketiga, yaitu penelitian ini berfokus pada analisis karakteristik fisik seperti densitas, ketebalan, dan sifat mekanik seperti elongasi, daya tarik terhadap bioplastik berbahan dasar limbah kulit nanas dengan penambahan gliserol dan zinc oxide. Kira-kira apa sih bioplastik itu? Bioplastik sendiri merupakan plastik yang dapat digunakan layaknya plastik konvensional. Akan tetapi, bioplastik itu mudah hancur terurai oleh mikroorganisme menjadi air dan gas karbon dioksida setelah dipakai dan dibuang ke lingkungan, serta tidak meninggalkan zat beracun. Nah, diketahui yang kedua dari kulit nanas itu mengandung selulosa dan zat gula sebesar 52,5% dan pati sebesar 17,53%. Sehingga kulit nanas sendiri berpotensi sangat besar untuk menjadi bahan pembuatan bioplastik karena sifatnya mudah ditemukan, murah, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu terdapat penambahan gliserol. Gliserol ini sebagai plasticizer dalam pembuatan bioplastik yang dilakukan agar dapat meningkatkan fleksibilitas serta menurunkan kekakuan dari polimer. Nah, yang keempat itu ada zinc oxide sebagai filler yang menarik digunakan karena dapat menghambat mikroorganisme dan sebagai penguat pada bioplastik. Metodologi penelitian ini, waktu dan tempat penelitian ini dilakukan pada bulan Desember sampai Maret 2025, bertepatan di Laboratorium Teknik 2 Program Studi Teknologi Industri Pertanian, Institut Teknologi Sumatera, dengan menggunakan alat berupa Erlenmeyer, pengaduk, blender, timbangan digital, penangas air, gelas ukur, gelas beker, magnetic stirrer, termometer,
hot plate, oven, cetakan kaca ukuran 20 kali 20 cm, jangka sorong, dan kain saring. Dengan bahan yang digunakan berupa kulit nanas sebanyak 5 kilogram dan zinc oxide, gliserol, aquades, serta asam asetat. Nah, pada penelitian kali ini dilakukan menggunakan rancangan acak kelompok yang terdiri dari 9 perlakuan dan 2 kali ulangan, sehingga terdapat 18 satuan percobaan yang dapat dilihat pada tabel di bawah tersebut. Prosedur penelitian yang pertama yaitu ada ekstraksi pati kulit nanas. Dengan cara yang pertama, pengambilan kandungan pati dari kulit nanas dilakukan dengan cara kulit nanas sebanyak 5 kilogram dipotong kecil, lalu ditambahkan dengan 2 liter air. Setelah itu di blender dan disaring menggunakan kain penyaring untuk memisahkan ampas dan cairan pati. Nah, ampas yang telah dipisahkan dari cairan pati kemudian direndam dalam 1 liter air dan diblender kembali, lalu disaring kembali untuk mendapatkan pati. Cairan pati hasil penyaringan pertama dan kedua akan dicampur dengan penambahan asam asetat dan diendapkan selama 48 jam. Nah, setelah air kering, kemudian endapan dibuang dan diperoleh pati basah dan dikeringkan selama pengeringan di bawah sinar matahari selama 1 hari. Dengan demikian dapat diperoleh produk pati kering dari kulit nanas. Yang kedua yaitu ada pembuatan bioplastik. Roti nanas sebanyak 10 gram ditimbang, lalu disiapkan gliserol dengan variasi 5%, 10%, dan 15%. Dan zinc oxide dengan variasi konsentrasi 8%, 9%, dan 10%. Dengan masing-masing konsentrasi 2 sampel. Nah, gliserol dan pati dimasukkan ke dalam gelas beker 100 ml aquades, lalu zinc oxide dengan variasi konsentrasinya ditambahkan. Nah, masing-masing sampel diaduk dan dipanaskan pada suhu 85 derajat Celcius selama 50 menit. Larutan kemudian dicetak dalam cetakan kaca berukuran 20 kali 20 cm dan dikeringkan pada oven di 45 derajat Celcius selama 5 jam. Nah, setelah diangkat, bioplastik didiamkan pada suhu ruang sampai bisa terlepas dari cetakan. Nah, setelah itu semua sampel bioplastik dapat diuji dan dianalisis. Prosedur analisis sendiri yaitu terdapat 4 prosedur analisis. Yang pertama ada densitas plastik biodegradable. Nah, pengujian densitas ini dilakukan pada contoh uji berukuran 5 kali 5 cm dan contoh uji ditimbang menggunakan timbangan untuk memperoleh beratnya. Nah, dimensi ketebalan diukur pada 5 titik yang berbeda di permukaan contoh uji. Nilai rata-rata dari kelima pengukuran ketebalan dihitung sebagai ketebalan akhir dengan rumus densitas gram per sentimeter pangkat 3 sama dengan berat sampel dikurang volume sampel. Nah, yang kedua ada pengukuran ketebalan berdasarkan ASTM 2005. Plastik biodegradable yang dihasilkan diukur ketebalannya dengan menggunakan pengukur ketebalan mikrometer dengan ketelitian 0,001 menggunakan jangka sorong. Nah, nilai ketebalan ini diukur dari rata-rata 5 pengukuran ketebalan pada bioplastik. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada uji kuat tarik atau tensile test. Nah, uji kuat tarik sendiri itu pengujian elongasi pada bioplastik yang dilakukan dengan memotong sampel berukuran 1 kali 15 cm. Nah, sampel uji bioplastik ini dijepit pada kedua sisi panjang dan diuji menggunakan perangkat bernama Texture Analyzer Lyot. Nah, panjang awal sampai di sampel dicatat dan posisi ujung pena pencatat grafik diatur pada titik nol. Nah, alat dinyalakan dan akan menarik bioplastik hingga putus. Lalu, gaya kuat tariknya dicatat dan hasil dari pengujian ini akan dibandingkan dengan data Standar Nasional Indonesia yaitu 7.188 di 2016. Dan selanjutnya yaitu pengujian daya serap air. Pengujian ini dilakukan dengan mengisi tabung reaksi menggunakan aquades. Nah, lalu memotong bioplastik dengan ukuran 4 kali 4 cm. Nah, sampel yang ingin diuji ditimbang terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang setelah berisi aquades selama 5 menit. Nah, setelah 5 menit, bioplastik diangkat dari tabung reaksi dan permukaannya dilap menggunakan tisu. Nah, setelah itu sampel yang telah direndam ditimbang kembali. Persentase daya serap air dapat dihitung dengan rumus air yang diserap sama dengan W dikurang W0 per W0 dikali 100%. Sekian presentasi metodologi penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.